Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Amsi dari Mantiga Cianjur. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang contoh soal PAT Bahasa Arab untuk kelas 10. Nah, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita perlu membahas atau mempelajari tentang kisi-kisi yang akan kisi-kisi soal yang akan diujikan di akhir tahun ini. Nah, dari file yang mungkin sudah nanti saya lampirkan deskripsinya di deskripsi ya untuk mendownloadnya. Teman-teman bisa mengecek ini adalah kisi-kisi yang kemarin banyak bertebaran ya di berbagai grup WA. Nah, kita akan coba membuat soal berdasarkan kisi-kisi ini. Jadi yang pertama soalnya ada 50. Kemudian formatnya pilihan ganda semua. Dan kita mengambil materinya itu dari kelas 10 mulai semester 1 sampai semester 2. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan bagaimana di masing-masing sekolah guru menyampaikan materinya. Ada yang mungkin selesai semua bab, ada yang mungkin cuma 2 bab per semester, ya itu disesuaikan saja. Nah, kebetulan kita akan membahas bagaimana penilaian akhir tahun di Mantiga Cianjur. Jadi untuk bahasa Arab kelas 10 ini seperti biasa kita akan mulai dari materi kelas 10 semester 1. Nah, yang penting disimak oleh teman-teman adalah indikator soalnya. Misalnya nomor 1 ini disajikan dialog sederhana tentang perkenalan, kemudian peserta didik dapat melengkapi dialog tersebut dengan tepat. Dan levelnya ini masih level 1 ya, atau LOTS ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini juga kita buat ada beberapa soal ya, karena tuntutan soal 50, jadi mungkin satu EPK itu ada 2-3. Jadi teman-teman fokus ke indikator soal saja ya. Misalnya di sini indikator soalnya disajikan tentang perkenalan, kemudian ada menentukan fiil. Jadi tema utama tentang pembagian kata. Dari sini ya, mengidentifikasi isim, fiil, harap. Jadi mungkin pertanyaannya adalah menanyakan apakah itu isim, fiil atau harap. Kemudian juga misalnya contoh yang lain ada bilangan, menentukan bilangan dari 1 sampai 100. Nanti ada kalimat sederhana dan di situ ada angka yang harus diterjemahkan atau ditulis angkanya dalam bahasa Arab. Jadi soalnya nanti disesuaikan ya. Kemudian juga ada berikutnya ada bagan tentang keluarga. Dan ini juga mengacu kepada soal ujian akhir madrasah. Jadi supaya nanti teman-teman atau anak-anak kelas 10 ini udah biasa dengan soal UAM atau ujian akhir madrasah ya. Jadi intinya ketika membahas kisi-kisi, teman-teman fokus ke IPK, melengkapi, misalnya ini melengkapi kalimat dhamir, tema utamanya apa, ada di kelas berapa, semester berapa, dan bentuk soalnya seperti apa ya, seperti ini. Ini silakan dibaca ya, nanti masing-masing saya berikan filenya di deskripsi video ini untuk mengunduhnya, jadi teman-teman nanti boleh cek sendiri, baca sendiri. Nah, kita akan masuk sekarang langsung ke contoh soal ya. Ini contoh soal yang dibuat, jadi ada sekitar 25 soal. Nah, kita perbesar supaya mudah ngebahasnya ya. Jadi jawabannya gampang karena tinggal memilih A, B, C, D, E gitu. A, B, Jim, Dal, H, atau ya memang kalau di Google Form atau di e-learningnya menggunakan A, B, C, D, E biasa. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Nomor 1 ini ada percakapan, seperti tadi di kisi-kisi disajikan percakapan. Tugas dari adik-adik semuanya adalah untuk memilih mana kata yang sesuai dengan kalimat tersebut. Misalnya di sini ada Nabila, ahlan wa sahlan ya ukhti Mahmudah. Kemudian jawabannya titik-titik atau nuktah ya ukhti Nabila, ana sa'idah bi liqa'ik. Kemudian jawaban ana masrurah bi ma'rifatik. Nah, pertanyaannya di sini. Al-ibarah as-sahihah li takmil al-hiwar as-sabiq ya.
ungkapan yang tepat untuk menyempurnakan atau ungkapan yang benar dalam menyempurnakan untuk menyempurnakan dialog tersebut adalah, nah kata kuncinya di sini ya, ahlan wa sahlan. Nah, biasanya jawabannya adalah ahlan bik. Nah, seperti itu ya. Ahlan bik. Nomor 1. Nomor 2. Kita baca dulu ya. Yu'arifu talib nafsahu fayaqul. Seorang siswa memperkenalkan dirinya kemudian mengatakan ana akhukum billah. Saya saudaramu di jalan Allah. Ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Nuqtah titik-titik. Syari' Imam Bonjol rakam 25 Padang ya. Nama saya Muhammad titik-titik Jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang. Nah, kata kuncinya di sini Jalan Imam Bonjol nomor 25. Berarti itu bicara tentang apa? Misalnya apakah hobi, apakah cita-cita, alamat, atau kelahiran, atau lulusan. Pastinya kalau jalan itu pasti alamat, dan kata kunci alamat ini bahasa Arabnya adalah unwan ya, atau unwani, alamat saya di. Nah, gitu ya. Sekarang nomor 3. Muhammad tilmizun jadidun yata'allamu fis shafil 'ashir. Muhammad siswa baru yang belajar di kelas 10. Pertanyaannya adalah fi'il. Nah, berarti kata kerja dari kalimat ini mana? Ini nama kata benda ada tanwin itu pasti kata benda ya. Kemudian ini haraf, ini juga kata benda karena ada alif lam. Pasti dapat dipastikan fi'ilnya adalah yata'allamu ya. Jadi pilih ini, kita klik yata'allamu. Ya, nomor 3 yata'allam. Sekarang nomor 4. Ismi Abdullah Unwani fi Syari' Ahmadiyani rakam 45 Bandung, Jawa Al-Gharbiyah. Nah, menulis tulisan angka yang ada garis bawahnya adalah mana? Tadi sudah disebutkan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu satuan dulu baru puluhan. Maka cari yang dimulai dengan kata 5. 5 itu bahasa Arabnya khamsah. Dan di sini yang ada khamsah cuma ini, berarti ini yang benar. Gitu saja ya, gampang kan? Oke. Jadi kalau ini kan arba'ah wa khamsun berarti 4 plus 50, 54. Yang ini salah penulisannya. Yang ini juga salah penulisannya, apalagi ini 40 ditambah 50 jadi 90 dong yang ini. Kemudian kalau yang ini 40 tambah 5, tapi dalam bahasa Arab biasanya didahulukan satuannya. 5-nya dulu baru puluhannya. Oke ya, sekarang nomor 5. Unzur ila makhatatil usrah. Lihatlah grafik atau pohon keluarga, bagan keluarga di bawah ini. Nah, teman-teman cek di sini ada Ahmad nikah sama Aisyah, anaknya ada Hasan, Khadijah. Hasan nikah sama anaknya Khadijah dan Fatimah. Khadijah nikah dengan Hasan, Fatimah nikah dengan Ali. Kemudian Hasan dan Khadijah punya anak Zainab dan Musa. Fatimah dan Ali punya anak Umar dan Najmah. Pertanyaannya adalah siapakah nama ibu Musa? Nah, ini kan Musa nih, ibunya ya pasti ini. Berarti jawabannya adalah Khadijah. Jawabannya adalah Khadijah, gitu ya. Selanjutnya nomor 6. At-tullab yal'abuna fil maidan. Nuqtah yal'abuna qira'ata salah. Para siswa bermain di lapangan, titik-titik bermain bola basket. Ad-dhamir. Nah, ini kata khususnya adalah kata ganti orang yang cocok untuk kalimat di atas. Kita lihat di sini at-tullab itu banyakan. Kalau banyakan nggak mungkin. Hiya itu kan dia perempuan seorang, huwa dia laki-laki seorang. Nah, ini pasti antara hum atau huna. Hum laki-laki, huna perempuan. Berarti jawaban yang benar adalah hum. Selanjutnya nomor 7. At-tullab yadhhabuna ila naqtah li syira'il ma'kulat wal mashrabat. Para al-kalimah al-munasibah lil farad. Para siswa pergi ke titik-titik untuk membeli makanan dan minuman. Kata yang cocok untuk makanan, membeli makan minuman biasanya kemana? Ini asrama, ini masjid, ini sekolah, ini lapangan. Maka yang benar adalah al-maqsab, artinya kantin kan? Seperti itu. 8. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Pertanyaannya adalah al-musanna. Musanna itu, ini min ya, bukan mana. Ini salah tulis nih. Musanna atau bentuk dua dari kata yang garis bawah ini apa? Nah, kita sudah belajar kalau bentuk dua dalam bahasa Arab itu
Cirinya ada ani, ani. Berarti ada yang ani dua. Muslimani ini udah benar tapi ininya salah. Muslimani, muslimah ini juga salah. Yang benar adalah muslimani dan muslimatani yang ini. Karena muslimat jadi muslimatani, muslim jadi muslimani. Selanjutnya nomor 9. Lihatlah kalimat itu, lihatlah gambar itu, kata yang cocok dengan gambar ini apa? Ini gambarnya apa nih? Gambar sayuran ya, bahasa Arabnya sayuran adalah al-khadrawat. Ini mah kosakata ya. Makulat makanan, masyrubat minuman, fawakih itu buah-buahan, ini kayaknya badoi ya, barang-barang. Selanjutnya nomor 10. Fi yaumi min ayyamil utlah. Pada hari libur ya. Zahaba Amin wa sadiquhu Adib ila suqil markazi. Amin dan temannya Adib pergi ke pasar, ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Pertanyaannya adalah diddu. Diddu itu lawan kata. Lawan kata zahaba di kalimat tersebut adalah zahaba itu pergi. Berarti kalau lawannya pulang. Nah, bahasa Arabnya pulang adalah roja'a. Akhoza mengambil, itajaha menuju, jarroba mencoba, dafa'a membayar. Selanjutnya nomor 11. Ini sudah masuk semester 2 nih ceritanya ya. Bahasannya tentang supermarket kan. Nah, kalau dari mulai nomor 9 itu sudah semester 2. Sekarang nomor 11. Qala al-mudarris, seorang guru berkata, ayyuhat tullab, hai anak, hai murid-murid, titik-titik maktabah, ya, nuktah-nuktah maktabah, perpustakaan, dan nuktah-nuktah al-kutubah katsirun, dan titik-titik buku yang banyak. Nah, kata kerja yang cocok untuk kalimat tersebut adalah, nah di sini kita cek kalau kajiannya buku berarti baca. Nah, ada yang kata-kata kunci baca itu kan qara'a, membaca ya. Berarti ada yang yaqra'una, qara'u, dan iqra'u. Nah, karena ini perintah, maka gunakanlah ini, udkhulu, masuklah ke perpustakaan, waqra'u, dan bacalah buku. Jadi jawabannya ini ya. Kalau ini kan pergilah, masuklah. Jadi pergilah perpustakaan dan masukilah buku, kan gak mungkin ya. Ini pergilah. Kalau izhabu harusnya ada ila, izhabu ila gitu. Ini salah karena bukan kata perintah, ini juga salah bukan karena kata perintah. Nomor 12. Uriduan nuktah-nuktah kamison bisukil markazi. Saya ingin titik-titik baju gamis di supermarket. Kata-kata yang cocok dengan kalimat berikut adalah, kalau pakaian di supermarket berarti beli ya. Bahasa Arab beli ashtari. Kalau amal bekerja, aktasil mandi, al-ab bermain, aktub menulis. Nah, oke, itu untuk video yang pertama ya, sampai nomor 12 dulu supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan ngebahas dari nomor 13 sampai 25. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.